Shalom, Assalamualaikum, Om Santiastu, Namo Buddhaya, Wedeng Dong Tan. Kawan-kawan, saat ini lagi marak-maraknya secara khusus di Tapanuli ketika berbicara tentang tutup TPL atau PT Toba Pap Lestari. Saya ingin menyampaikan pendapat, gagasan atau analisa saya sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E ayat 3 yang mengatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan hak untuk berpendapat dan memberikan analisa juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menyebutkan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 19 yang menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berpendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa batas. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 19, maka saya ingin menyampaikan pendapat, gagasan saya, ide saya, analisa saya, mengapa PT TPL ini harus ditutup. Kawan-kawan, menurut hasil studi literatur yang saya lakukan, ada 4 alasan mengapa TPL atau PT Toba Pap Lestari ini harus ditutup. Antara lain, 1, menurut saya kawan-kawan, kehadiran PT TPL di Tanah Batak menimbulkan konflik agraria. Saya mencari data, berapakah luas wilayah Tapanuli Raya? Tapanuli Raya yang saya maksud itu terdapat 7 kabupaten. Hasil dari data yang saya temukan, luas wilayah Tapanuli Utara menurut BPS, Badan Pusat Statistik Tapanuli Utara tahun 2014 adalah 3.795 km persegi. Lalu luas wilayah Tapanuli Tengah menurut BPS Tapanuli Tengah tahun 2016 adalah 2.194 km persegi. Menurut BPS Tapanuli Selatan tahun 2024, luas wilayah Tapanuli Selatan itu 4.355,55 km persegi. Lalu menurut BPS Humbang Hasundutan tahun 2025, luas wilayahnya 2.502,71 km persegi. Dan menurut BPS Samosir tahun 2024, luas wilayahnya 2.069,5 km persegi. Dan menurut BPS Toba tahun 2022, luas wilayahnya 2.021,80 km persegi. Dan yang ketujuh, Sibolga. Menurut BPS Sibolga tahun 2024, luas wilayahnya 11,47 km persegi. Jadi total luas wilayah Tapanuli Raya yang terdiri dari 7 kabupaten ini dan kota sebesar 14.880,53 km persegi. Nah, kalau kita konversi dia ke hektar, maka luas keseluruhan Tapanuli Raya itu adalah 1.488,53 hektar. Lalu coba saya cari data mengenai luas tanah konsesi TPL.
Saya coba searching itu dari demokratis.com tanggal 9 September 2025, menyebutkan luas tanah konsesi TPL itu 14.496,41 hektar. Lalu menurut informasi dari tribunmedan.com yang dirilis atau di-upload tanggal 24 Juni 2019, menyebutkan luas tanah konsesi TPL itu 185.000 hektar. Lalu saya coba lihat di ChatGPT AI, lalu di sana dikatakan izin korporasi konsesi TPL itu sebesar 291.263 hektar. Lalu kawan-kawan saya coba lakukan perbandingan. Saya coba mengambil sampelnya itu karena luas lahannya tanah konsesi TPL ini dia masih tidak ada berubah-ubah. Tapi saya coba ambil sampel dari informasi dari ChatGPT AI. Maka jika luas daripada seluruh Tapanuli Raya adalah 1.488.53 hektar, dibagi dengan luas izin korporasi konsesi TPL sebesar 291.263 hektar, maka angka yang saya temukan adalah 5,1% lahan di Tapanuli Raya yang terdiri dari 7 kabupaten kota dikuasai oleh TPL. Nah, lalu saya coba cari analoginya. Ukuran luas 291.263 hektar itu setara dengan 11 kali kota Medan, atau setara dengan 17 kali kota Bandung, atau setara dengan 8 kali kota Surabaya. Nah, lalu saya coba cari lagi informasi. Bagaimanakah konsesi perkebunan HGU atau hak guna usaha menurut undang-undang kita? Kawan-kawan, menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, dan menurut Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 40 tahun 1996 menyebutkan luas lahan pribadi itu maksimalnya 25 hektar. Perusahaan berbadan hukum bisa lebih dari 25 hektar. Jika perusahaan perkebunan besar bisa lebih dari 100.000 hektar. Lalu saya coba cari lagi informasi mengenai konsensi IUPHK, yaitu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Saya temukan data menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, luas konsesi umumnya maksimum 100.000 hektar per izin provinsi. 100.000 hektar per izin provinsi. Nah, maka saya menduga bahwa luasnya wilayah konsesi lahan TPL itu sudah overlap dari aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam menguasai lahan adat masyarakat Batak di Tapanuli. Nah, kawan-kawan, apakah dampak konflik agraria itu terhadap masyarakat Batak? Maka saya menduga bahwa TPL telah menguasai lahan tanah masyarakat Batak di Tapanuli melebihi dari aturan peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku di Indonesia. Maka hal itu berpotensi menyebabkan ada 4 hal. Potensi pertama, diduga keras bahwa luasnya tanah korporasi konsesi TPL itu bagian dari penyerobotan lahan-lahan masyarakat Batak. 2, luasnya tanah korporasi konsesi TPL itu juga menyerobot hutan rakyat atau masyarakat Batak atau di tanah Batak. 3, luasnya tanah korporasi konsesi TPL itu tentu juga berpotensi menyerobot tanah adat ulayat masyarakat Batak. Dan yang keempat, dampak dari begitu luasnya tanah korporasi konsesi TPL itu, maka membuat banyak
masyarakat atau rakyat Batak kehilangan hak-haknya atas tanah leluhurnya sendiri. Itu salah satu indikator kenapa saya katakan TPL harus ditutup. Indikator kedua adalah konflik kultural. Kawan-kawan, saya perlu terangkan melalui video ini. Identitas atau karakter kearifan lokal orang Batak yaitu hidup bersolidaritas, kekerabatan marga dalam sistem sosial Dalihan Natolu atau disingkat DNT. Dalam konteks sosial itu, Dalihan Natolu itu dalam 3 filosofi besar kekerabatan yaitu Somba Marhula-hula. Artinya harus menghormati pihak si pemberi istri. Hula-hula itu adalah pihak si pemberi istri. Manat Mardongan Tugu. Ini adalah kita harus saling menjaga perasaan. Kita harus saling menghargai kepada sesama yang semarga. Dan Elek Marburu, kita harus mampu menjaga hubungan yang baik dengan pihak si penerima buru atau penerima istri. Saya juga harus informasikan kepada kawan-kawan bahwa sejak awal leluhur orang Batak itu telah mewariskan yang disebut dengan karakter Habatakon kepada generasinya, dan karakter Habatakon itu dikenal dengan istilah opat tuho parnguluan Batak. Apakah itu opat tuho parnguluan Batak? Yang pertama adalah Mardebata. Jadi orang Batak itu memang dari leluhurnya sudah diajari kepada generasi berikutnya harus Mardebata. Mardebata itu dapat ditranslate itu menjadi berperilaku bertuhan. Jadi sejak awal leluhur orang Batak itu tidak hidup ateis, tapi hidup bertuhan atau Mardebata. Kedua, Marpatik. Ini dapat ditranslate dalam pengertian berperilaku patuh kepada aturan. Patik itu aturan. Lalu yang ketiga adalah Maruhum. Maruhum itu adalah orang Batak itu memang dari leluhurnya itu sudah diajari menyelesaikan masalah sesuai dengan keadilan hukum yang berlaku. Jadi apabila terjadi satu konflik dalam komunitas orang Batak, maka wing solusi harus diambil adalah Maruhum. Harus diambil keadilan, ukuran keadilan itu adalah hukum apa yang berlaku di situ. Jadi tidak ada di sana kekuatan subjektif. Nah, dan yang terakhir adalah Maradat atau hidup sesuai dengan kearifan-kearifan lokal atau adat istiadat tradisi yang telah diturunkan oleh leluhurnya. Jadi ini 4 karakter orang Batak yang telah diwariskan oleh leluhurnya dalam konsep opat tuho parnguluan Batak, yaitu Mardebata, Marpatik, Maruhum, dan Maradat. Kawan-kawan, menurut analisa saya, PT Toba Pap Lestari atau TPL sejatinya wujudnya adalah perusahaan perseroan terbatas atau PT. Sekaligus dia juga sebagai perusahaan terbuka atau TBK, yang dimana PT atau TBK itu orientasi utamanya adalah laba atau keuntungan. Saudara-saudara, sejak revolusi industri terjadi pada awal mulanya di Eropa pada abad pertengahan, yang namanya perusahaan itu ditandai dengan hadirnya perusahaan-perusahaan, dan perusahaan-perusahaan ini akan membawa budaya feodalisme, yaitu kekuasaan atau kekayaan berada pada segelintir orang, dan segelintir orang itu adalah tuan tanah. Jadi karena dia tuan tanah, ia mengoptasi tanah, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai the feudal of lords. Feudalisme ini menjadikan rakyat atau petani miskin sebagai hamba, sebagai budak, sebagai buruh. Jadi para petani miskin ini diperlakukan seperti hamba, diperlakukan sebagai budak oleh para tuan tanah ini atau feudal ini. Dan para petani ini dibuat bergantung kepada si feudal ini, si pemilik tanah ini. Karena dialah yang memiliki uang dan kekuasaan. Nah, pada era modern sekarang, saudara-saudara, feodalisme ini bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih terstruktur dan lebih masif, yang disebut dengan kapitalisme. Nah, sebenarnya konsep kapitalisme dengan feodalisme ini sama, tetapi hanya wujudnya saja yang berbeda. Jika feodalisme berorientasi kepada kooptasi tanah, maka kapitalisme itu dia mengkooptasi atau memonopoli ekonomi
bukan lagi berdasarkan tanah, tapi berdasarkan kekuatan uang atau modal. Maka bentuk perusahaan PT atau TBK, menurut analisa saya, menurut pendapat saya, adalah wujud feodalisme dan kapitalisme modern. Dan ideologi feodalisme dan kapitalisme itu akan subur berkembang di dalam setiap daerah apabila di daerah itu ada perusahaan-perusahaan, ada industri-industri yang bersifat laba. Karena itu perusahaan-perusahaan ini, PT, TBK, atau yang lain, mereka ini harus diperketat dengan aturan-peraturan kita supaya dia jangan hanya berorientasi pada keuntungan, tapi dia juga harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Karena sejatinya memang perusahaan-perusahaan ini ia hanya memikirkan laba atau keuntungan. Dan terkadang mengorbankan kearifan lokal di satu tempat, mengarifkan tentang ekologi di satu tempat, dan mengabaikan hal-hal yang banyak lagi. Karena itu, menurut saya, biasanya budaya-budaya feodal ini, budaya-budaya kapitalis ini akan tumbuh subur seiring dengan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan atau PT-PT yang sifatnya hanya berorientasi pada keuntungan belaka. Maka pendapat saya menduga begini. PT TPL atau Toba Pap Lestari ini membawa pengaruh feodalisme, kapitalisme di tengah-tengah masyarakat Batak. Dan sangat besar dugaan saya, itu tidak sesuai. Jadi pengaruh feodal itu, pengaruh kapital itu merusak nilai-nilai kearifan lokal budaya Batak. Dan tidak cocok dengan keluhuran adat dan budaya Batak itu. Gejala itu dapat kita lihat bagaimana sebagian orang Batak, karena TPL, mau menghina para pemuka agamanya, pemuka adatnya. Bahkan karena TPL, saya melihat orang Batak justru melakukan kekerasan, bahkan terjadi konflik sesama mereka. Yang sebenarnya orang Batak itu diikat dalam kekerabatan Dalian Natulu. Kekerabatan marga Dalian Natulu. Hula-hula dongan tubuh dan boru. Bayangkan orang yang diikat dalam kekerabatan marga bisa konflik, bisa berantem. Orang Batak itu sejak leluhurnya telah dikatakan bahwa dia harus mardebata. Dia harus bertuhan. Dia harus menghormati pemuka agamanya, leluhurnya. Tetapi karena TPL ini kita lihat ada banyak sekali persekusi yang dilakukan. Ada banyak sekali penghinaan melalui media-media secara khusus dalam media sosial kepada para rohaniawan. Nah, alasan inilah mengapa saya katakan konflik kultural ini. Kenapa menurut pendapat saya TPL harus ditutup. Alasan ketiga pendapat saya mengapa TPL harus ditutup adalah alasan konflik ekologis. Konflik ekologis yang saya maksud adalah begini. Ekologis itu berasal dari bahasa Yunani dari kata dasar oikos, artinya rumah atau tempat tinggal. Karena itu jika dikatakan ekologi, berarti kita berbicara tentang satu ilmu yang berbicara mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Atau dalam bahasa ilmiahnya atau akademisnya disebut dalam istilah seperti ini. Ekologi itu adalah relasi timbal balik antara entitas biotik, yaitu makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, dengan yang abiotik. Abiotik itu seperti air, tanah, udara, cahaya, suhu, dan lain sebagainya. Nah, menurut pendapat saya, kawan-kawan, kehadiran PT Toba Pap Lestari atau TPL merusak hakikat hutan itu sendiri. Sejatinya hutan itu di tanah Batak itu bersifat heterogen dari berbagai macam tumbuhan. Tetapi PT TPL merubah hutan Batak itu menjadi homogen, yaitu hutan eukaliptus. Kedua, hutan tanah Batak itu seharusnya menjadi paru-paru lingkungan hidup. Tapi dengan kehadiran TPL, fungsi dan peran hutan Batak itu diubah menjadi produksi komersial. Ketiga, dengan berubahnya hutan tanah Batak yang sejatinya heterogen menjadi homogen, ternyata itu, saudara-saudara, memiliki pengaruh terhadap kadar air di tanah Batak.
dan menurunkan fungsi-fungsi daerah aliran sungai, atau dalam istilah akademisnya terjadi kerusakan hidrologis di Tanah Batak. Yang keempat, dengan berubahnya hakikat hutan di Tanah Batak dari heterogen menjadi homogen, terjadinya kerusakan hidrologis ternyata saudara, kawan-kawan, berpotensi besar menyebabkan terjadinya banjir, longsor di berbagai wilayah di Tanah Batak. Dan fenomena itu tahun-tahun sebelumnya sudah kita lihat. Semakin banyak gejala banjir, longsor di berbagai wilayah Tanah Batak. Karena itu bagian atau dampak atau konsekuensi dari terjadinya perubahan dari fungsi-fungsi hutan itu sendiri. Terjadinya beberapa pengaruh daripada kerusakan hidrologis itu sendiri dan pengaruh daripada kerusakan tanah itu sendiri. Yang berikutnya saudara, rusaknya hutan di Tanah Batak. Konsekuensinya juga terjadi rusaknya kekayaan biotik dan rusaknya kekayaan abiotik di Tanah Batak. Hal itu ditandai kita melihat bahwa semakin langkanya kita melihat hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan khas Tanah Batak dan lain sebagainya. Jadi yang selama ini kita melihat misalnya ada hewan-hewan khasnya di hutan Batak atau di Tanah Batak. Tapi dengan diubahnya hutan Batak itu menjadi hutan eukaliptus, maka tidak ada lagi kita temukan hewan-hewan khas itu. Tidak ada lagi kita temukan buah-buah khas dari Tanah Batak, tanaman-tanaman khas dari Tanah Batak. Karena semua sudah menjurus kepada homogen, kepada satu produk yaitu eukaliptus. Dan kenapa harus semua homogen eukaliptus? Karena memang orientasinya adalah komersialisasi belaka. Nah, berikutnya semakin luasnya dan tiap tahun bertambah luas lahan konsesi PT Toba Pap Lestari ini, TPL ini, tentu akan meningkatkan daya produksi industri. Dan konsekuensinya adalah semakin meningkat pula polusi limbah industri. Semakin meningkat pula polusi udara melalui asap-asap pabrik yang terus bekerja. Dan semakin meningkat pula polusi suara, yaitu kebisingan alat-alat berat PT TPL yang terus bekerja, menggarap tanah, menebang hutan, untuk membuat yang diklaim sebagai lahan konsesinya, dan suara mesin-mesin pabrik yang terus bekerja, itu adalah polusi udara di tengah-tengah masyarakat Batak. Ini alasan ketiga kenapa saya berpendapat kawan-kawan, yaitu konflik ekologis. Kenapa TPL harus ditutup menurut pendapat saya. Yang terakhir, pendapat saya mengapa TPL harus ditutup menurut pendapat saya, itu adalah konflik politis. Apa yang saya maksud dengan konflik politis? Begini, menurut pendapat saya dan analisa saya, keberadaan lahan konsesi PT Toba Pap Lestari atau TPL TBK di Tanah Batak tentu akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih dengan keberadaan lahan adat atau ulayat dari petani masyarakat Batak. Maka kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya konflik antara PT TPL dengan masyarakat petani adat atau ulayat Batak. Konflik agraria itu kemudian dapat berkembang menjadi konflik politik. TPL sebagai perusahaan yang besar, dengan kekuatan uang yang besar, ia mampu menguasai dan mengkooptasi lahan yang luas, sampai 200 ribuan sekian hektar. Maka sangat memungkinkan PT TPL melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat Batak, terhadap petani-petani miskin orang Batak. Sangat memungkinkan, karena dia punya itu. Dia punya modal yang besar, dia punya koneksi yang besar, dia punya lahan yang besar. Jadi sangat memungkinkan sekali dan sangat diduga keras sekali PT TPL bisa melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat Batak, terhadap petani-petani miskin Batak. Dan itu terbukti, ada beberapa informasi kita terima bagaimana PT TPL melakukan pengusiran, bahkan PT TPL mempidanakan masyarakat petani-petani miskin itu, petani-petani kecil itu, dengan klaim atau tuduhan dari PT TPL bahwa masyarakat itu menggarap tanah konsesi mereka. Berdasarkan empat indikator itu, yaitu konflik agraria, konflik kultural, konflik ekologis, konflik politis antara
PT Toba Pap Lestari atau TPL TBK dengan rakyat atau masyarakat adat atau petani kecil, petani miskin masyarakat adat, maka saya usulkan PT TPL harus ditutup. Demikian, semoga mengedukasi. Ini pendapat saya, ini ide dan gagasan saya, hasil analisa saya, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan harapan saya semoga Tuhan memberkati dan mampu mengedukasi. Salam sejahtera, salam, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedeng Dong Tan. Tuhan Yesus memberkati.